Kak. Ini untuk ketemunya, bisa dilihat dulu ya. Oke. Mau matcha latte dong, Kak? Ya, mau order matcha latte? Iya. Mau yang es atau yang hot, Kak? Yang es boleh. Ada tambah lagi? Apa ya? Cari nasinya. Nasi goreng boleh. Nasi goreng kedai 1. Bayarnya nanti, Kak ya? Oh iya, atas nama Kak siapa? Kak Ananta. Oh iya, nanti saya bawain ya Kak ya. Oke, Terima makasih. kasih. Halo. Siapa nih? Nggak ada minjem aku. Orang lain nggak tuh? Nggak jelas. Permisi Kak, ini matcha latte ice-nya. Masih, Kak ya. Duh, apaan sih nih seminar nggak jelas, disuruh ngisi link, tahu-tahu di ghosting, mana udah mau sebulan, nyebelin banget deh. Apaan lagi ini? Halo semuanya, kenalin aku Anagostra Gomeswari. Aku biasa dipanggil Gongge. Aku sekarang bekerja sebagai seorang barista di salah satu coffee shop yang ada di Denpasar. Kenalin, aku Karen Kumala Nareswari, biasa dipanggil Karen. Aku adalah mahasiswa semester 4 yang lagi aktif-aktifnya untuk ikut seminar-seminar untuk menambah sertifikat dan juga SKP. Oke, kenalin aku Ananta Fatur. Kalian bisa panggil aku Fatur. Aku adalah salah satu pekerja kreatif di salah satu agensi yang ada di Bali. Aku ini merupakan salah satu barista di salah satu coffee shop dan sekarang lagi marak-maraknya untuk ikut pelatihan barista yang ada di Bali. Aku itu lagi seneng-senengnya ikut seminar untuk nambah sertifikat dan juga SKP. Nah, kebetulan banget ada notifikasi email yang masuk ke HP-ku, itu judulnya Seminar Nasional Mahasiswa. Oke, awalnya tuh aku kan lagi scroll TikTok. Terus aku lihat kayak ada iklan gitu, iklan di videonya, terus iklan pinjol. Nah, aku tuh pingin upgrade software aku, kan aku pekerja kreatif ya. Aku dapat undangan dari nomor yang nggak dikenal, yaitu undangan pelatihan barista yang ada di daerah dekat rumah aku. Karena aku ngerasa dekat rumah dan itu bakal memberi ilmu untuk aku, jadi aku isi G-form yang dia kirim di WhatsApp aku dan aku penuhi syarat-syarat yang ada di G-form tersebut. Ketika aku buka emailnya itu, kelihatan banget propernya, ada instansinya, ada tanda tangan rektornya, dan juga ada nomor suratnya. Terus aku tuh kayak tertarik gitu, pengen pinjam. Nah, pas mau minjam itu kan udah isi data, udah isi berapa gitu biaya pinjamannya. Nah, aku tuh milih yang seminggu cuma 500.000. Kayak G-form yang seperti biasa, kita diminta untuk ngisi nama, identitas diri, ngisi alamat rumah, ngisi nomor telepon, ngisi data-data pribadi kayak pada umumnya. Tapi di akhir kita diminta untuk ngisi data pribadi untuk kartu kredit, serta diminta untuk cantumin passwordnya. Diiming-imingi itu kalau kita tuh nggak perlu bayar untuk ikut seminarnya dan udah dapet sertifikat dan SKP yang jumlahnya lumayan. Karena aku tertarik, maka aku langsung isi link yang ada di email mereka itu. Lalu pokoknya di dalamnya itu disuruh isi nama lengkap, terus tempat tanggal lahir, terus NIM, prodi, fakultas, dan universitas, sama nama orang tua dan juga nomor KTP. Tapi kayak tiba-tiba tuh banyak banget yang chat aku, terus kayak nanyain pinjaman hari ini gimana, harus dibayar tenggat ini gitu. Terus kayak bingung, padahal aku cuma pinjam seminggu, kok banyak sih yang chat.
ada yang nelpon lagi. Setelah aku input dan nge-input GForm itu, ternyata dari M-Bankingku ada pengeluaran sebesar 10 juta yang aku nggak tahu itu pengeluaran dari mana. Jadi aku call temenku untuk nanyain solusi dari itu, dan dia bilang bahwa aku kena link phishing dari pengisian link GForm tersebut. Aku awalnya nggak ada curiga sama sekali, jadi aku langsung aja isi datanya itu dengan selengkap-lengkapnya. Nah, ketika udah mau masuk sebulan, itu tiba-tiba paginya nomor itu juga nge-spam call aku lagi, dan seperti biasa aku ignore aja callnya. Terus sampai pada siang tadi, tiba-tiba pas aku lagi ngerjain tugas, temanku nginfoin kalau IG aku kehack. Of course aku panik dong. Terus aku buru-buru untuk cek IG ku, dan bener aku nggak bisa ngakses IG ku, dan aku akhirnya buru-buru untuk ubah password, dan untungnya bisa. Oke, jadi tuh aku sebenarnya udah bayar tagihan sama bunga-bunganya. Cuma besokannya tuh aku di chat, di spam call, dan diancem gitu, katanya mau ke rumah nyamperin aku. Nah, dari situ aku sadar bahwa dataku nih bocor. Saran aku untuk teman-teman semua, kalau misalnya kalian ada dapat notifikasi, mau itu email atau WA atau pesan yang lain, terus mereka ada ngasih link dan di dalamnya itu kalian disuruh untuk input nomor KTP kalian, aku mohon kalian untuk hati-hati lagi, mungkin untuk cek lagi apakah si pengirimnya itu sudah kredibel atau belum. Terus untuk teman-teman, mungkin kalau misalnya mau pinjol dipikir 2 kali lagi ya, jangan tergiur sama pinjol-pinjol ini. Jadi dari kasus itu aku ngerasa aku harus lebih hati-hati lagi untuk ngisi GForm, lebih hati-hati lagi untuk memberikan dataku ke orang-orang yang nggak aku kenal, dan aku harap kalian juga bisa hati-hati untuk ngisi data-data pribadi kalian ke orang lain. Tuh, lihat Sin, ada yang datanya kebobolan karena klik link nggak jelas, ada yang datanya kena hack karena passwordnya terlalu gampang, dan parahnya lagi niat cari uang malahan datanya disebar. Sebenarnya sama saya itu berhubungan sama satu hal nggak sih, Bung? Oh ya? Ya, itu adalah kurangnya kesadaran kita akan keamanan digital. Nah, misalnya nih link phishing. Kalau kita asal klik link dari orang yang tidak kita kenal, terus biasanya tuh kita akan diarahkan ke satu web palsu. Dan waktu kita masuk web itu, biasanya kita tuh akan ditampilkan akses login. Dan setelah kita mengisi data login kita, otomatis datanya itu bakal dikirim ke server pelaku. Nah, biasanya juga kalau kita itu download sesuatu atau biasanya dikirim gitu loh sama orang, dokumen kayak gitu, file APK itu kan bahaya banget ya. File APK tuh bisa banget ngedetect mulai dari kontak kita, galeri kita, dan lain-lain. Itu bahaya banget. Betul banget. Terus nih soal akun, sekarang ini banyak banget orang itu buat akun yang passwordnya itu gampang supaya bisa gampang diingat gitu loh. Jadi sebenarnya tuh lebih gampang untuk dihack nggak sih? Soalnya terlalu sederhana. Nah, apalagi kalau kita pakai satu password itu di semua akun. Jadi kalau satu kena bobol, jadi otomatis yang lain juga kebobolan kan? Iya lagi ya. Terus kalau ngomongin tentang pinjol ini kan kita ya udah rame banget yang pakai pinjol-pinjol ya. Dan pinjol itu kalau misalnya kita download, terus kita itu dikasihin akses gitu, kita pasti bisa ngizinkan akses kontak, lalu galeri, dan kalau misalnya pemilik pinjol itu tahu data kita, itu bisa dijual terus bisa kesebar deh data kita. Ngeri banget nggak sih? Nah, tapi tenang aja, yang paling penting kita tahu caranya dan kita mulai punya kesadaran akan keamanan digital. Nah, buat kalian yang mengalami masalah seperti akun kena hack, data disebar oleh pinjol, dan klik link nggak jelas, kalian nggak perlu panik. Kalian bisa untuk mengambil tindakan. Yang pertama, kalian bisa untuk mematikan koneksi internet kalian atau mengaktifkan mode pesawat. Hal ini dilakukan agar virus yang berjalan itu berhenti seketika. Yang kedua adalah menghapus file yang mencurigakan, membersihkan cache, atau kalian bisa men-scan HP kalian menggunakan aplikasi antivirus. Dan yang terakhir adalah membuat password baru di semua akun kalian seperti email, media sosial, dan juga M-Banking kalian, dan pastikan sudah terverifikasi 2 langkah. Betul banget, dan buat kalian yang nggak mau kena masalah buat mereka-mereka itu, ada beberapa pencegahan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama,
jangan asal klik link dari orang yang nggak dikenal. Terus, jangan sampai kita membuka website yang nggak aman. Pastikan dulu itu aman dan resmi dari websitenya. Terus, kita juga bisa untuk mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Dan jangan menggunakan satu password untuk semua akun. Nah, kita ini berada di dunia digital dan data pribadi kita itu sangatlah penting. Dan apabila data pribadi kita itu diketahui oleh orang jahat, maka akibatnya itu akan fatal. Benar banget. Jadi, mulai dari sekarang, Yuk lebih waspada dan lebih bijak di dunia digital. Apa yang kalian tonton tadi hanyalah sebagian kecil dari pentingnya kesadaran kita terhadap keamanan digital. Di zaman yang serba canggih ini, sudah sebaiknya kita memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap keamanan digital kita. Menurut NCSI atau National Cyber Security Index, Indonesia menempati 49 dari 176 negara dalam hal keamanan digital. Oleh karena itu, sudah sebaiknya kita menjaga keamanan digital kita ya. Padahal melindungi data itu nggak rumit kan ya? Dengan melakukan hal-hal kecil seperti mengaktifkan two-way verification, membuat password yang kuat dan berbeda, dan juga tidak menyebarluaskan data kita secara sembarangan. Ingat, data kita adalah aset. Dari dunia digital, aset kita bisa saja disalahgunakan di luar sana. Yuk, jadi generasi yang nggak cuma melek digital, tapi tetap peduli dan waspada. Ingat, keamanan digital itu bukan hanya tanggung jawab satu orang, tapi juga tanggung jawab kita bersama.